Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bra. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Bona, Bu, sakit. Oh ya, semoga bonanya cepat sembuh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong mejanya yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang memupuk tanaman hias dan proses pupuk. Memupuk tanaman hias. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, untuk kompetensi pengetahuannya, kita akan mempelajari tentang menerapkan pemupukan tanaman hias. Kemudian untuk kompetensi pengetahuannya, melakukan pemupukan tanaman hias. Berikutnya, untuk tujuan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengklasifikasikan jenis dan karakteristik pupuk tanaman hias. Kedua, menentukan jenis pupuk yang akan digunakan. Ketiga, menerapkan teknik atau cara pemupukan, waktu pemupukan, dan dosis pupuk. Keempat, menghitung kebutuhan pupuk, dosis, dan konsentrasi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu melakukan pemupukan tanaman hias sesuai prosedur dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Teknik penilaian yang akan Ibu berikan pada hari ini, yang pertama tes lisan. Nanti ada tes lisan yang akan Ibu berikan di akhir. Kemudian non-tes, yaitu pada saat kita observasi nanti di galeri tanaman hias. Berikutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 3. Yang pertama metode diskusi, nanti kita akan ada diskusi. Kemudian observasi, kita akan observasi di galeri tanaman hias di sekolah kita. Kemudian yang ketiga presentasi kelompok. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Apakah kalian tahu apa itu memupuk atau pemupukan? Tahu. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Memupuk adalah pemeliharaan tanaman yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman. Boleh. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Pemupukan adalah kegiatan menambah nutrisi tanaman. Boleh. Ayo, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, bisa. Masih ada yang lain lagi? Saya, Bu. Memupuk bertujuan agar tanaman lebih subur dan produktif. Ya, bagus. Semua jawabannya benar. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Apakah sama pemupukan tanaman hias dengan tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman pangan, dan tanaman-tanaman lainnya? Ayo, ada yang bisa? Prinsip dan tujuannya sama, untuk menambah nutrisi pada tanaman agar menjadi lebih subur. Perbedaannya adalah jenis pupuk yang digunakan, dosis, dan metode pemupukan, dan cara
kelompok tanaman hias. Ya, bagus. Tepat sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang pemupukan tanaman hias, Ibu akan menayangkan 2 video singkat tentang kondisi tanaman hias. Dalam video ini yang Ibu tayangkan adalah tanaman hias aglonema ya. Tolong kalian amati dan perhatikan baik-baik. Ini video pertama. Nah sekarang coba kalian bandingkan dengan video yang satunya lagi. Baiklah anak-anak sekalian, dari 2 tayangan video tadi, apa sih yang bisa kalian amati? Saya Bu, Ya silakan Miri. aglonema pertama kelihatan lebih subur, indah dan menarik. Ya. Dan sedangkan aglonema yang kedua tidak indah dan tidak menarik. Ya, bagus. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Mengapa kedua tanaman hias tadi di dalam video bisa berbeda kondisinya? Sementara wadah penanamannya kan ya sama ya? Sama-sama di dalam pot. Ya, silakan Sunyati. Aglonema pertama memiliki unsur hara atau nutrisi yang cukup dan seimbang. Sedangkan aglonema kedua mengalami defisiensi zat hara atau nutrisi. Ya, bisa? Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. peliharaan aglonema pertama jauh lebih tepat dan bagus dibandingkan aglonema kedua. Ya, bisa. Masih ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Meliza. saya mau menambahkan jawaban dari Amelia. Menurut saya, aglonema pertama mendapatkan jenis pupuk, dosis pupuk, metode pemupukan, dan waktu pemupukan yang tepat dan sesuai. Sedangkan aglonema yang kedua malah kebalikannya, Bu. Ya, bagus. Bisa jadi seperti itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa tanaman hias itu bisa menjadi tidak subur, bahkan berkurang nilai estetisnya. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat hara. Iya. Nah sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok melakukan diskusi. Kemudian kalian lakukan identifikasi awal terhadap kedua video yang kita tayangkan tadi. Kemudian kalian catatkan di lembar notulensi yang akan Ibu berikan ke kalian nanti apa saja perlakuan yang bisa kalian beri terhadap tanaman hias B yang kekurangan nutrisi tadi, supaya dia juga bisa seperti tanaman hias A yang subur, yang bernilai estetis yang tinggi. Ayo silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Ya silakan, boleh dibuka HP-nya atau laptop atau sumber-sumber belajar lainnya ya. Ayo silakan. Dicatat di lembar notulensinya. Nanti kamu catatkan di lembar notulensi. Kamu boleh cari di internet tentang pemupukan tanaman hias. Nanti kamu catat di notulensinya. Ya, nanti kamu kumpulkan semua informasi dari kawan-kawan semua. Nanti kamu catat di situ. Oke? Ya, kamu kenapa ada masalah?
baca deh. Sampai orang mati. Ya nanti dicatat di notulensi ya. Digabungkan semua jawaban-jawabannya dicatat di notulensi. Oke, kelompok 1. Ya bagi tugas saja siapa yang dicatat ya. Kabulkan semua ide-ide dari kawan-kawan, kemudian dicatatkan di lembar notulensi. Jenis-jenis buku ya. Iya. Silakan dituang aja biar isi atas saja yang di atas. Biar dirangkum sama Indah ya. Untuk memastikan pentingnya pembukaan tanaman hias, Ibu akan ajak kalian melakukan observasi ke galeri tanaman hias di sekolah kita ya. Iya. Nah, nanti di sana kalian harus melakukan wawancara dengan petugas yang ada di sana. Oke? Nah, di sana nanti kalian akan bertanya tentang yang pertama, ciri-ciri tanaman hias yang mengalami defisiensi zat hara. Kemudian yang kedua, jenis pupuk yang biasa digunakan. Kemudian yang ketiga, dosis pupuk, metode pemupukan, dan waktu pemupukan. Ya, ayo kita sama-sama berangkat. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave.
think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you tight. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh Jelly, ada apa? Kami dari kelas ATK 1 ingin melakukan observasi mengenai pembukaan tanaman hias. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk wawancara? Oh ya, tepat sekali nih. Kebetulan Bapak lagi ada di galeri ini. Apa yang mau ditanyakan? Baik Pak, kita langsung Iya, Winda. pertama. Catat ya. Pak, apa sih Ada yang ciri-ciri direkam, tanaman rekam. hias yang mengalami defisiensi unsur hara? Oh gitu. Itu yang Bapak akan menjelaskan mengenai defisiensi ya. Defisiensi yang kita ketahui adalah gejala yang ditunjukkan oleh tanaman akibat dari kekurangan unsur hara. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kekurangan unsur hara, karena unsur hara itu banyak, ya, kita mungkin kalian sudah pernah belajar gejala-gejala kekurangan unsur hara tertentu. Umpamanya dia kekurangan N, ya, atau nitrogen. Tentu gejalanya lain yang ditunjukkan oleh tanaman dibandingkan dengan gejala kekurangan pupuk fosfor banyak P, ya. Begitu juga untuk kalium, tentu berbeda, ya. Nah, mengapa kita harus belajar mengenai defisiensi unsur defisiensi di dalam pemupukan? Karena kalau kita petani itu nggak mungkin mau menganalisa satu persatu kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Yaitu tentunya banyak membutuhkan biaya, harus kolabor ini ya. Jadi kalau kita menjadi petani, ya kita sebenarnya yang sebaiknya itu bisa mengerti kebutuhan tanaman kita melalui tanda-tandanya. Ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberi sedikit edukasi pada kalian mengenai kekurangan unsur hara tertentu pada tanaman ya. Ini contoh yang ada tanaman di sebelah kita ini. Ya. Bapak angkat ya. Nah ini. Ini bunga apa nih? Nah ya tahu ya. Jadi kalau kita lihat penampakan ya secara visual, secara mata telanjang, kalau kita lihat ini tanaman ini kan normal nggak? Enggak ya, nggak normal ya. Nah tentu kita belajar kalau tanaman kita harus mulai peka ya. Peka artinya tentu untuk mencapai kepekaan itu harus belajar ya. Nah ini kalau secara teorinya di literatur, kalau tanaman seperti ini kan ini daunnya menguning ya, menguning kuning muda. Yang seharusnya bagaimana? Yang normalnya kan hijau ya. Nah ini kayak ini kan hijau ya. Hijau ini yang normalnya ya. Jadi kalau udah kayak gini berarti kalau kita lihat literatur yang kita baca, yang pernah Bapak baca, ini kekurangan nitrogen ya. Unsur N ya. Ya, kekurangan unsur N. Jadi biasanya daunnya sudah mulai menguning, akhirnya jaringannya juga ada yang mati ya. Nah ini lama-lama bisa kering, akhirnya rusak ya. Kalau secara apalagi tanaman hias. Ini yang kita nikmati kan daunnya ya. Jadi kalau sudah kayak gini nanti sudah nggak bagus lagi. Ini salah satu gejala kekurangan pupuk nitrogen ya. Ya ini sebenarnya banyak lagi. Kalau kita lihat di sini nggak cuman kekurangan pupuk nitrogen kayak ini umpamanya. Nah ini salah satu kekurangan pupuk fosfor. Bagaimana cara melihatnya? Ini daunnya mulai melintir ya. Melintir ini berarti kekurangan pupuk fosfor. Jadi bagaimana caranya ya, ditambahlah pupuk fosfor sesuai dengan dosisnya nanti ya. Itu mengenai bagaimana kita melihat defisiensi unsur hara pada tanaman ya. Lalu Pak, jenis pupuk apa saja yang biasa Bapak gunakan untuk mengatasi defisiensi zat hara pada tanaman hias Pak? Mengenai jenis pupuk tentunya tergantung defisiensi yang nampak pada tanaman kita ya. Kalau tanaman kita kekurangan N, tentunya yang ditambah adalah pupuk N ya. Untuk pupuk N tentunya bisa kita gunakan kan banyak ya macam-macam pupuk nitrogen ya, ada urea ya,
terus ada ZA ya. Kalau yang urea itu kan selisih cuman kandungan ininya, kandungan unsur haranya ya. Jadi kalau dia kekurangan N ya kita kasih urea atau ZA ya, bisa kita gunakan itu. Lalu dosis pemupukannya gimana, Pak? Oh ya, baik. Kalau mengenai dosis pemupukan tentunya itu tergantung kepada yang pertama kita melihat tanaman itu sendiri letaknya di mana ya. Kalau ini kan kita kan sebenarnya tanaman kita ini di pot ya, di pot. Jadi dosis juga tentunya harus kita perhitungkan ya. Nanti kebanyakan juga karena dia medianya juga sedikit sempit kan. Terus nanti kalau terlalu kelebihan dosis tentunya akan berefek mungkin mati gitu ya tanamannya ya, atau mengakibatkan tanaman itu sendiri bisa rusak ya. Untuk itu dosis itu biasanya kalau sudah kayak gini nanti bisa kita kasih ranknya itu bisa 2 sampai 5 gram ya. Jadi kalau kita ukur dengan sendok itu sekitar setengah sendok ya, jangan terlalu banyak betul ya. Nah itu mengenai dosisnya. Begitu juga untuk yang pupuk yang kekurangan K ini tadi ya, itu tentu kalian bisa mengasihkan pupuk K ya, bisa sumbernya nanti dari kalium ya, dari KCL ya, ada ZK ya, tapi kebanyakan sekarang yang ada itu bisa digunakan kalsium ya, kalium ya, kalium. Nah tentu dosisnya juga itu antara 2 sampai 5 gram ya per rumpun ya. Kalau ini kan per rumpunnya ya. Jadi itu dosisnya. Kemudian Pak, metode pemupukan yang biasa Bapak terapkan apa saja Pak? Oke, untuk metode pemupukan atau cara pemupukan ya, tentu kalian sudah banyak mengenal cara-cara pemupukan ya. Nah khusus untuk tanaman hias yang ada di dalam pot, apalagi seperti ini ya, ini sebenarnya bisa kita melalui perakaran ya. Berarti kalau melalui perakaran tentunya dari tanah ya, tanah di yang ada di dalam pot kita ini ya. Jadi bisa melalui perakaran, bisa melalui semprot ya, melalui daun, pupuk daun. Jadi melalui pupuk daun biasanya untuk tanaman-tanaman hias yang ada di dalam pot itu lebih efektif juga ya. Karena dia bisa terserap langsung ya, bisa terserap langsung oleh tanaman dan cepat memberikan efek dari pemupukan yang kita berikan ya. Jadi bisa dua macam tuh, melalui semprot boleh ya, melalui semprot artinya melalui daun ya. Habis itu bisa melalui media tanahnya langsung. Oke, itu kalau metode pemupukannya. Baik Pak, pertanyaan terakhir, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan tanaman hias Pak? Nah Winda, untuk waktu pemupukan ya, itu biasanya Bapak melakukan itu kalau untuk pupuk daun itu intervalnya sekitar 2 minggu ya, 2 minggu. Kalau untuk melalui perakaran ya, karena perakaran itu nanti kalau terlalu sering juga tanahnya rusak ini medianya ya, jadi dikasih 6 bulan sekali biasanya ya. Tapi kalau melalui daun itu intervalnya lebih agak lebih agak sering lah Pak ya. Itu yang 2 minggu lah ya, 2 minggu. Kayak ini nih udah lama ini, karena ini memang untuk kontrol di sini agak kalau di perlakuan pemupukannya memang agak kurang ini ya. Itu kalau kita lihat kan beda ya sama yang lainnya. Kalau begitu terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk mewawancarai Bapak. Iya, sama-sama ya Winda ya. Ya, rajin-rajinlah kesini ya. Nah, mungkin kita bisa saling berbagi mengenai ilmu. Mungkin kalian nanti punya ilmu ya, tolong Bapak dikasih masukan gitu ya. Ya mudah-mudahan galeri kita ini nanti koleksinya akan semakin bertambah gitu ya. Iya, sama-sama ya.
melengkapi data-data dan informasi tentang pentingnya pembukaan tanaman hias, silakan kalian cari dari berbagai sumber informasi, baik itu dari internet, dari buku-buku, atau dari apapun. Kemudian kalian catat sebanyak-banyak informasi di dalam lembaran ini. Yang tadi ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya, nanti kamu kumpulkan semua. Oke? Jenis-jenis kusir ya? Iya. Jangan lupa. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita melakukan observasi, kemudian kalian mencari, menggali informasi dari berbagai sumber. Nah sekarang Ibu minta masing-masing kelompok melakukan identifikasi awal terhadap video yang kedua tadi, video tentang tanaman hias yang mengalami malnutrisi. Dari data yang kalian tulis tersebut, kalian dapat menetapkan perlakuan apa yang cocok untuk tanaman hias B tadi, sehingga dia juga bisa tumbuh subur dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mencatatnya, masih di lembar notulensi yang tadi. Oke, silakan kerjakan.
bagi kalian selama 3 menit untuk mencatat kembali di lembar notulensi itu kesimpulan tentang perlakuan yang tepat untuk tanaman hias B tadi. Tentunya masih berkaitan dengan jenis pupuk yang akan digunakan, dosis pupuk, metode pemupukan, dan waktu pemupukan. Silakan kalian kerjakan. Ya, selesai. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk membacakan kesimpulannya. Perwakilan ya. Ayo kelompok 1. Saya Bu. Ya, silakan Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. 1. Semua tanaman memerlukan unsur hara, NP, dan K dalam jumlah yang cukup sesuai dengan umur dan keadaan tanaman. Ya. 2. Pemupukan sebaiknya dilakukan pada musim hujan karena pemupukan tanpa diikuti penyiraman menyebabkan kerusakan pada tanaman. Iya. 3. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik maupun anorganik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Afifah. Baiklah, dari kelompok
pendapat dari kelompok 1. Ya. Yang disampaikan oleh kelompok 1 hanya berlaku untuk tanaman secara umum, termasuk juga pada tanaman hias. Akan tetapi, pemupukan pada tanaman hias dibedakan atas tanaman di kebun atau di lahan dan tanaman hias dalam pot. Itu artinya setiap jenis atau kelompok tanaman hias dibedakan dalam metode, dosis, dan waktu pemupukannya. Misalnya pada tanaman hias pohon, metode yang tepat dilakukan yaitu dengan pupuk akar, dan tidak efektif dilakukan dengan penyemprotan pupuk daun. Kemudian pada rumput akan lebih efektif pemupukannya dilakukan dengan pupuk akar yang dilarutkan dengan air atau sistem kocor. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Adita. Ya, bagaimana kelompok 3? Mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Ismia. Saya akan menambahkan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan memberikan kesimpulan yang lebih spesifik dari kedua kelompok tersebut. Pada umumnya, pemupukan dilakukan dengan aturan sebagai berikut. 1. Pohon. Pupuk kandang atau kompos diberikan sebanyak 1 kali kira-kira 20 liter setiap 3-4 bulan. Pupuk NPK 15, 15, dan 15 diberikan setiap 3 bulan sebanyak 2-50 gram per pohon. Pupuk itu ditempatkan di sekeliling pohon. 2. Semak dan penutup tanah. Pupuk organik, pupuk kandang atau kompos diberikan setiap 3 bulan sebanyak 2,5-5 kg per meter bujur sangkar. Pupuk NPK 15, 15, dan 15 diberikan setiap 3 bulan sebanyak kira-kira 10 gram per milimeter bujur sangkar. Dan yang ketiga, rumput. Diberikan urea setiap 3 bulan sebanyak 10 gram per meter kuadrat. Ya, bagus sekali. Salam tepuk tangan untuk Ismia. Ya, itu tadi pendapat dari ketiga kelompok. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari ketiga kelompok tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Ismani. Perlakuan yang tepat untuk aglonema B agar dapat tumbuh subur, indah, menarik, dan bernilai estetis yang tinggi seperti aglonema A dapat dilakukan dengan: pertama, menggantikan media tanam dengan menggunakan campuran pupuk organik dan topsoil. Pupuk organik yang digunakan bisa berupa kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. 2. Setelah 1 bulan, dapat diaplikasikan pupuk daun dengan cara menyemprotkan dengan interval setiap 14 hari sekali. Pupuk daun yang digunakan bisa Growmore dan Gandasoil D dan lain-lain. 3. Setiap 6 bulan dilakukan pemupukan akar dengan jenis pupuk NPK dengan perbandingan 15:15:15 sebanyak 1 mg per pot, atau menggunakan pupuk yang berjenis low release seperti Dextar. 4. Apabila media tanam sudah terlihat padat, maka harus digemburkan dengan cara dikorek atau dicongkel. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah dibacakan kesimpulan oleh teman-teman kita tadi, jadi apa sih sebenarnya pemupukan itu? Saya, Bu. Ya, silakan Linda. Menurut saya, pemupukan adalah usaha untuk memberikan tambahan nutrisi dan unsur hara pada tanaman. Ya, bagus. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemupukan tanaman hias? Saya, Bu. Ya, silakan Aziz. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan tanaman hias ada 5. Adalah 1, jenis atau kelompok tanaman hias yang akan dipupuk. Kemudian yang kedua, umur atau tingkat perkembangan tanaman hias. Yang ketiga, dosis pupuk. Dan keempat, metode pemupukan. Dan yang kelima, waktu pemupukan. Iya, bagus sekali. Lalu, apa saja jenis pupuk yang bisa digunakan untuk pemupukan tanaman hias? Saya, Bu. Ya, silakan Leni. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk alam, dan pupuk anorganik atau pupuk buatan. Tepat sekali. Sekarang, apa saja yang termasuk pupuk organik? Saya, Bu. Ya, silakan Fauzi. Pupuk organik yang termasuk pupuk organik adalah pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk humus,
Kupu hijau, kupu burung. Iya, tepat sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, tugas untuk KD ini, masing-masing kelompok, Ibu tugaskan melakukan observasi ke toko atau galeri tanaman hias. Tapi bukan galeri tanaman hias kita lagi ya. Galeri atau toko tanaman hias di luar sana. Kemudian hasilnya kalian catat di buku kalian masing-masing. Kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian masih tetap mempelajari materi ini di rumah dan juga mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, ketua kelas silakan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat mengikuti aktivitas berikutnya. Selamat siang. Ya.